Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam namo budaya. Perkenalkan kami dari kelompok 5A dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Historis, Dinamika, dan Esensi Pancasila. Tapi sebelum masuk ke dalam penjelasannya, izinkanlah saya beserta rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diony Raditya dari Prodi Sistem Teknologi dan Informasi dengan NIM 1225 dan 4. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh perkenalan dari rekan saya, yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kita kan sudah tahu ya bahwa Pancasila merupakan sebuah ideologi yang dimiliki oleh negara Indonesia, dan Pancasila ini juga digunakan sebagai pandangan bagi masyarakat Indonesia dalam berperilaku baik di masyarakat, baik di organisasi mereka. Jadi Pancasila juga digunakan biasanya sebagai sumber dari hukum. Misalkan terdapat sebuah peraturan-peraturan tertulis, dan biasanya itu peraturan-peraturan itu bersumbernya pada Pancasila tersebut. Dan pada pembahasan yang pertama, kelompok kami telah mengumpulkan beberapa materi, yaitu sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih sumber historisnya? Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara dapat ditelusuri dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia sejak zaman prakolonial hingga kemerdekaan. Jadi Pancasila ini telah digunakan dari zaman kolonial Belanda. Dari para pahlawan-pahlawan Indonesia itu berusaha sekali untuk menyatukan agar masyarakat Indonesia ini dapat bersatu dan dapat melawan penjajah-penjajah yang menjajah Indonesia pada zaman itu. Oleh karena itulah, para pejuang-pejuang mengemukakan sebuah Pancasila yang digunakan sebagai asas dalam menyatukan masyarakat Indonesia. Dan bangsa Indonesia merupakan bangsa maritim yang telah menjalin hubungan dengan berbagai bangsa-bangsa dan peradaban di dunia. Bangsa Indonesia juga telah mengalami pengaruh agama-agama lokal. Seperti mungkin kita di negara Indonesia ini kan memiliki banyak agama-agama lah. Seperti ada ya Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, Katolik, Konghucu, serta paham-paham politik seperti nasionalisme. Nah, paham nasionalisme itu apa sih? Paham nasionalisme adalah paham kebangsaan yang menumbuhkan kesadaran dan rasa cinta tanah air serta kesetiaan untuk membela dan mempertahankan kedaulatan serta kehormatan bangsa. Jadi paham nasionalisme ini biasa digunakan pada zaman dahulu itu untuk memupuk rasa persatuan bagi masyarakat untuk memperjuangkan tanah negara ini. Dan yang kedua yaitu paham tentang sosialisme. Paham sosialisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang menganjurkan kepemilikan dan pengelolaan kolektif atas alat-alat produksi seperti pabrik dan sumber daya alam untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan setara. Dan paham yang berikutnya yaitu tentang paham komunis. Paham komunis adalah ideologi politik dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas dengan kepemilikan komunal atas alat-alat produksi seperti pabrik, tanah, dan modal, penghapusan kepemilikan pribadi. Dan paham selanjutnya yaitu paham liberalisme. Paham liberalisme adalah ideologi yang mengutamakan kebebasan individu dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, dan agama. Paham ini menekankan hak individu untuk berkembang tanpa batas, menentang monopoli dan otoritarisme, serta menghendaki pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan berdasar pada legitimasi rakyat. Nah, mengenai tentang legitimasi masyarakat, apa sih legitimasi itu? Legitimasi rakyat adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap hak pemerintah atau pemimpin untuk memerintah, membuat keputusan, melaksanakan kebijakan. Ini bukan hanya soal legalitas formal, tapi lebih pada dukungan moral dan kepercayaan publik. Dan paham yang terakhir yang kita gunakan sampai sekarang ini yaitu paham demokrasi. Apa sih paham demokrasi itu? Paham demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan mengambil keputusan politik baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih. Jadi pemahaman ini juga telah banyak sekali ya sudah berubah-ubah dari zaman masa ke masanya. Dan dari pengalaman sejarah tersebut bahwa
bangsa Indonesia telah mengembangkan nilai-nilai khas menjadi ciri identitasnya sendiri. Jadi dari pemahaman-pemahaman seperti nasionalisme tadi, sosialisme, komunisme, liberalisme, dan demokrasi itu membentuk sebuah karakter sendiri bagi rakyat Indonesia. Dan yang selanjutnya yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau tadi kan kita berbicara tentang sumber historis dan sekarang yaitu sumber sosiologis. Apa sih sumber sosiologis itu? Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat dari karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman namun juga kesatuan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa daerah, agama, adat istiadat, seni budaya, dan tradisi yang berbeda, namun saling menghormati dan toleran. Jadi sumber sosiologis ini digunakan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalin sebuah kesatuan dan persatuan di antara segala perbedaan-perbedaan yang ada seperti yang sudah disebutkan tadi, segala perbedaan suku bangsa, bahasa daerah, agama, adat istiadat, seni budaya, dan tradisi-tradisi. Ya, namun dari perbedaan itu, saling toleransi dan hormat adalah kunci utamanya. Masyarakat Indonesia juga memiliki semangat gotong royong yang tinggi, dan masyarakat Indonesia juga saat mengalami sebuah masalah pasti melakukan secara musyawarah dan menggapai sebuah mufakat untuk mencari jalan terangnya tersebut, dan dilakukan juga secara kekeluargaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, nilai sosial budaya tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi nilai sosial budaya tersebut merupakan nilai-nilai yang digunakan bagi masyarakat Indonesia dalam menjalin sebuah rasa gotong royong dan semangat yang tinggi yang seperti sudah saya sebutkan tadi, di mana semuanya itu memiliki keseimbangan antara hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, halo semuanya. Terima kasih Dion sudah memberikan saya ruang untuk menjelaskan slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber sosiologis Pancasila sendiri sebagai ideologi negara dapat dilihat dari karakteristik sosial budaya masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman namun juga kesatuan. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, daerah, agama, adat istiadat, seni budaya, dan tradisi yang berbeda-beda, namun saling menghormati dan toleran. Masyarakat Indonesia juga memiliki semangat gotong royong, musyawarah mufakat, kekeluargaan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nilai-nilai sosial budaya tersebut tercermin dalam Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi, dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara, itu bisa menjadi sumber sosiologis bagi masyarakatnya itu sendiri. Meskipun masyarakat Indonesia memiliki kebedaan dari suku, bahasa, agama, adat istiadat, seni budaya, tradisi, dan lain-lain, itu bisa menjadi kesatuan dengan adanya Pancasila sebagai ideologi negara kita sendiri. Kita masuk ke slide selanjutnya, ada sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilihat dari fungsi Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional. Pancasila merupakan landasan konstitusional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD NRI 1945 yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila sendiri juga merupakan landasan filosofis yang menjadi sumber inspirasi bagi penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan publik, program pemerintah, serta visi dan misi negara. Pancasila juga merupakan landasan etis yang menjadi sumber norma bagi perilaku aparatur negara dan warga negara dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka. Jadi, di sisi lain, Pancasila ini sebagai ideologi negara bisa menjadi sumber politis bagi rakyat-rakyatnya, terutama bisa mengatur bagaimana perilaku aparatur negara dan warga negara menjalankan hak dan kewajiban. Jadi semuanya juga berlandaskan dari ideologi Pancasila itu sendiri. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan dengan Alizar. Oke, sebelumnya terima kasih kepada rekan saya Ibnu Khalil Prasarif telah menjelaskan slide sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang Pancasila ideologi negara Indonesia.
Dinamika dan tantangannya. Apa sih dinamika Pancasila apa sih dinamika Pancasila ideologi negara? Nah, kita bakal bahas dari masa-masa yang berbeda tentang dinamika ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelum itu, Pancasila adalah dasar negara yang telah menjadi ideologi yang memadu perjalanan bangsa sejak kemerdekaan sebagai fondasi moral, politik, dan sosial. Pancasila tersebut beradaptasi dengan dinamika. Oke, kita mungkin bakal bahas tentang dinamika Pancasila di masa Orde Lama terlebih dahulu. Di masa Orde Lama, implementasi Pancasila dalam sistem pemerintahan parlemen tercermin melalui mekanisme pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah, pengawasan terhadap pemerintahan oleh wakil rakyat, serta keterlibatan berbagai kelompok politik dalam proses legitimasi. Sistem parlementer pada masa awal kemerdekaan memungkinkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat tentang musyawarah dan perwakilan diwujudkan melalui ideologi antar fraksi di parlemen. Pembentukan kabinet yang mencerminkan keberagaman aspirasi dan upaya menjaga keseimbangan antar kepentingan nasional dengan kepentingan golongan. Dengan demikian, meskipun sistem tersebut memiliki karakter dinamis, praktek politik tetap dipadu oleh aspirasi-aspirasi keadilan, persatuan, dan kedaulatan rakyat, sebagaimana diamankan oleh Pancasila sila keempat. Itu adalah dinamika Pancasila di Orde Lama. Orde Lama. Mungkin kita bakal bahas tentang Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, penguatan Pancasila dilakukan melalui berbagai kebijakan yang menempatkan Pancasila sebagai asas ideologis yang wajib dianut oleh seluruh organisasi politik, sosial, dan lembaga negara. Pemerintah mengembangkan penjabaran resmi melalui penetapan P4 yang bertujuan membentuk keberagaman pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila. Namun, proses ini berlangsung secara top and down dan menempatkan negara sebagai satu-satunya otoritas penafsir Pancasila. Penafsiran tunggal tersebut mengimplementasikan kepada kekurangan ruang diskusi kritik karena pandangan yang tidak sejalan dengan versi resmi dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Dalam praktek politik, konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif, pembatasan aktivitas partai politik, serta kontrol ketat terhadap media dan masyarakat sivil, menunjukkan bahwa penguatan Pancasila pada masa ini berjalan seiring dengan pembentukan sistem yang cenderung otoriter. Dengan demikian, meskipun ini secara formal Pancasila dikedepankan sebagai pedoman kehidupan berbangsa, praktek politik Orde Baru lebih memanfaatkan sebagai legitimasi kekuasaan dan alat pengendalian sosial daripada sebagai ruang nilai yang terbuka dan ideologis. Selanjutnya di masa reformasi. Nah, pada masa reformasi, Pancasila mengalami reorientasi yang menandai perubahan mendasar dari praktek politik Orde Baru. Jika sebelumnya Pancasila dipersempit melalui tafsir tunggal dan dijadikan instrumen kontrol negara, pada masa reformasi nilai-nilai Pancasila justru diarahkan kembali kepada prinsip-prinsip yang lebih demokratis, partisipatif, dan terbuka. Penekanan diberikan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, transparansi pemerintah, serta pemulihan fungsi lembaga negara yang seimbang melalui mekanisme check and balancing. Berbagai kebijakan seperti penghapusan asas tunggal, pembubaran struktur indotraksi P4, dan serta penguatan kebebasan berpendapat menunjukkan bahwa Pancasila ditafsirkan ulang oleh untuk mendukung kehidupan politik yang lebih inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, masa reformasi
revitalisasi Pancasila sebagai ideologi yang hidup yang tidak lagi dipakai untuk menjustifikasi kekuasaan, melainkan sebagai landasan moral dan konstitusional dalam membangun demokrasi dan menghakkan HAM dan mendorong penyerataan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi, ketika di masa Orde Baru, ruang untuk diskusi mengenai politik sangat sempit karena Pancasila dijadikan asas tunggal dan ketika seseorang memiliki pendapat yang berbeda atau warga sipil memiliki pendapat yang berbeda di era Orde Baru, maka itu akan dianggap sebagai ancaman untuk kestabilan nasional. Maka dari itu, di masa reformasi, yang tadinya Pancasila dijadikan asas tunggal, ini dirombak dengan cara bukan dihapus tapi diubah seperti yang tadinya tidak manusia tidak memilih Indonesia krisis terhadap HAM gitu, hak asasi manusia. Ini sekarang di masa reformasi Indonesia memberikan ruang terbuka bagi rakyat untuk menjadi yang bisa berpendapat, tidak hanya orang yang memiliki jabatan aja yang bisa berpendapat di masa reformasi. Nah, sekarang kita masuk ke era globalisasi. Oke. Pada era globalisasi, Pancasila menghadapi tantangan baru yang bersifat multidimensional. Seiring meningkatnya arus informasi, teknologi, dan budaya global yang masuk tanpa batas ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Globalisasi membuka akses terhadap nilai-nilai universal seperti individualisme dan gaya hidup tradisional yang pada satu sisi mendorong modernisasi, namun pada sisi lain menggerus solidaritas sosial dan nilai kebersamaan yang menjadi fondasi Pancasila. Selain itu, perkembangan teknologi komunikasi mempercepat penyebaran ideologis tradisional, termasuk paham radikalisme dan ekstremisme yang memanfaatkan ruang digital untuk rekrutmen dan propaganda. Kondisi ini menuntut penguatan literasi digital, pengembangan daya kritis masyarakat, dan serta formulasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antar keterbukaan global dan ketahanan ideologi Indonesia. Dengan demikian, era globalisasi mendorong Pancasila secara lebih kontekstual agar tetap relevan sebagai pedoman moral dan politik dalam menghadapi dinamika global, sekaligus memperkuat ketahanan bangsa terhadap ancaman radikalisme, otoriterisme, dan juga hilangnya budaya. Jadi, di era globalisasi, Indonesia memiliki ancaman baru, yaitu ancaman yang bisa membuat Indonesia menjadi radikalisme, terorisme, dan juga melupakan budayanya. Karena tadi kecepatan arus informasi, teknologi, dan budaya menjadikan masyarakat Indonesia menjadi orang yang menjadi gaya kebarat-baratan. Itulah masa era globalisasi. Mungkin selanjutnya di sini ada tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara muncul seiring perkembangan sistem politik Indonesia yang terus mengalami pasang surut sejak kemerdekaan. Perjalanan panjang mulai dari fase demokrasi liberal
masa Indonesia Serikat, penerapan sistem parlementer, hingga penjolakan politik yang berujung pada peristiwa G30 SPKI menunjukkan bahwa Pancasila tidak pernah berada dalam ruang yang statis. Setiap periode menghadirkan tekanan, interpretasi baru, serta pertarungan kepentingan yang menurut Pancasila menegaskan kembali relevansinya. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. B.J. Habibie, dinamika dari demokrasi parlemen, demokrasi dipimpin oleh Orde Baru hingga era demokrasi multi partai yang merupakan alur intelek sejarah yang menguji kekuatan Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa. Ujian-ujian tersebut tidak hanya datang dari ketegangan ideologis internal dan perebutan kekuasaan, tetapi juga dari perubahan sosial, ekonomi, dan global yang mempengaruhi cara bangsa memahami nilai-nilai dasar Pancasila. Dengan demikian, tantangan utama Pancasila adalah bagaimana tetap menjadi pedoman dan adaptif, tidak kehilangan substansinya, dan mampu menjawab kompleksitas zaman tanpa berhenti pada satu tafsiran tunggal atau dibatasi oleh konteks politik tersebut. Itu adalah tantangan Pancasila di ideologi negara Indonesia zaman sekarang. Mungkin kita bakal lanjut ke slide berikutnya, yaitu slide esensi Pancasila sebagai ideologi negara. Esensi Pancasila sebagai ideologi negara terletak pada kedudukan sebagai cita-cita leluhur dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijadikan dasar sistem penyelenggaraan negara. Esensi ini mencakup ideologi terbuka, jati diri dan identitas bangsa, filosofi hidup, dan kontrak sosial. Pancasila bukan dogma yang kaku, melainkan ideologi yang terbuka, yang nilai-nilai tetap atau dasar, namun pelaksanaannya instrumental, dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, teknologi, dan tantangan yang dihadapi bangsa tanpa kehilangan jati dirinya. Sementara itu, jati diri dan identitas bangsa, Pancasila merupakan jati diri dan identitas bangsa yang membedakan dari bangsa lain. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, telah mengakar dalam budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Sementara itu, filosofi hidupnya, Pancasila adalah dasar filsaf negara dan pandangan dunia yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, bertindak bagi seluruh rakyat Indonesia dan penyelenggaraan negara. Kontrak sosial, Pancasila adalah hasil kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa yang menjadi landasan fundamental untuk Indonesia untuk hidup bersama dengan wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin untuk bagian saya segitu saja. Mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Dean. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Fine. Melanjutkan dari apa yang telah tadi disampaikan oleh teman-teman saya. Di sini saya akan membacakan tentang urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah tadi disebutkan esensi Pancasila atau hakikat Pancasilanya, sekarang kita masuk ke urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah kebutuhan mendesak agar penyelenggara negara dan kehidupan masyarakat memiliki arah, pedoman, dan kekuatan pemersatu. Oke. Ya, jadi kenapa Pancasila itu sangat penting bagi kita untuk diamalkan, untuk dilaksanakan sebagai cara kita bermasyarakat. Ya, urgensi ini diperlukan untuk ada 5 hal di sini. Yang pertama, memperkokoh persatuan. Yang kedua, menjaga stabilitas dan keamanan. Yang ketiga, mengatasi berbagai tantangan. Yang keempat, arah pembangunan nasional. Yang kelima, sumber segala hukum.
memasuki poin yang pertama, yaitu adalah memperkokoh persatuan. Sebagai negara yang multikultural, Pancasila sangat penting sebagai perekat dan pemersatu yang mengatasi keberagaman suku, agama, ras, dan golongan. Tanpa ideologi ini, potensi perpecahan sangatlah besar. Ya, seperti yang kita ketahui, kalau Indonesia ini memiliki berbagai macam suku dan budaya. Oleh karena dengan adanya Pancasila yang kita memiliki sebagai Bhinneka Tunggal Ika, nah, dari berbagai macam suku pasti mereka memiliki berbagai prioritas masing-masing atau ya cara mereka mengutamakan sesuatu. Dengan adanya Pancasila ini, kita bisa menyatukan yang namanya tujuan ataupun prioritas dalam kita berhukum. Oke. Kemudian yang kedua adalah menjaga stabilitas dan keamanan. Pancasila menjadi pedoman moral bagi penyelenggara negara dan warga negara. Konsistensi dalam mengamalkan Pancasila membantu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan stabilitas politik serta keamanan nasional. Ya, jadi Pancasila ini merupakan sebagai pedoman moral. Jadi bagaimana kita beretika. Ya, sebagai penyelenggara dan warga negara itu sama-sama harus memiliki moral Pancasila. Harus kita berperilaku seperti apa yang disampaikan Pancasila. Untuk apa? Untuk membantu menciptakan ketertiban, kedamaian, dan stabilitas politik. Ya, jadi kan dengan yang tadi kita sama-sama kayak kalau kita diantaranya adalah kita mungkin kita mengetahui bahwa Indonesia itu orang-orangnya saling menyapa apabila berpapasan. Nah, itu kan disitu dapat membantu kedamaian, yang menjaga kestabilitas dalam agama ini agar tidak terjadi permusuhan atau apalagi kambing hitam dalam demo misalnya. Kalau kita demo tapi tetap beretika, kan itu yang pasti akan menghasilkan sebuah ide-ide yang lebih cemerlang, bukan sebuah kerusuhan gitu ya. Terus yang ketiga adalah mengatasi berbagai tantangan. Ya, jadi Pancasila berfungsi sebagai benteng untuk menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam seperti korupsi, radikalisme, dan desentralisasi bangsa. Ya, itu yang dari dalam. Jadi orang-orang yang seperti pejabat-pejabat itu agar tidak korupsi, juga tidak radikal, juga tidak saling merendahkan maupun dari luar, ya, seperti pengaruh ideologi asing. Di antaranya seperti mungkin yang kita ketahui ada ideologi yang mereka itu membebaskan masyarakatnya, sehingga saking bebasnya mereka pun jadi menganut LGBT atau globalisasi yang negatif. Ya, seperti konten-konten yang tidak senonoh ataupun cara pandang yang berbeda dengan kebiasaan kita, kebiasaan dari warga Indonesia. Terus yang keempat adalah menjadi arah pembangunan nasional. Ya, jadi Pancasila itu memberikan arah dan tujuan yang jelas bagi pembangunan bangsa, yaitu menwujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Ya, seperti yang banyak yang pemerintah banyak tetapkan dalam setiap kali mereka menyampaikan visi misinya, mereka pasti menetapkan target-target ambisius
di bidang-bidang ekonomi ataupun bidang sosial untuk menjadikan Indonesia yang negara maju, menjadi Indonesia yang lebih maju di tahun 2024. Kemudian poin yang kelima adalah menjadi sumber segala hukum. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara, dasar hukum sendiri tertinggi. Makanya dia juga disebutkan di awal Undang-Undang Dasar 1445. Jadi apapun yang terjadi di dalam perdebatan politik ataupun masalah, ya berbagai macam masalah, pasti warga Indonesia selalu mengutamakan, apalagi para hakim-hakim di sana, untuk mengutamakan diambil dari Pancasila itu, ya seperti pecahan pasal-pasal yang ada itu pasti merupakan pecahan dari nilai-nilai Pancasila. Ya, itulah mengapa Pancasila itu sangat penting untuk diamalkan agar negara Indonesia ini menjadi lebih terarah dan menjadi negara yang lebih solid, lebih bersatu. Ya, jadi pokok bahasan kita di materi kali ini adalah setelah kita menelaah histori Pancasila, patutlah kita, ya, yang mana disebutkan di awal bagaimana sejarah Pancasila itu dibangun, bagaimana Pancasila itu dirumuskan, patutlah kita menaruh hormat setinggi-tingginya pada jasa para pahlawan, ya, karena mereka itu tidak merumuskan Pancasila secara asal-asalan. Ya, mereka tidak menetapkan Pancasila dari ide yang asal-asalan, melainkan ada filosofi mendalam dan nilai-nilai luhur di tiap silanya. Jadi justru dari historis inilah kita dapat memahami betul latar belakangnya, sehingga kita wajib menjaganya agar tetap hidup dan relevan. Terbukti Pancasila telah berhasil melewati berbagai dinamika yang terjadi di negara ini. Ya, seperti tadi yang dijelaskan, ada order lama, order baru. Tapi Pancasila tetap berhasil menjadi dasar hukum negara kita. Ya, dan clear posisinya sebagai pengawal utama pertumbuhan negara kita. Ya, cukup sampai di sini apa yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. See you next time. Ya, terakhir kesimpulan. Jadi kita akan baca kesimpulan yang ditulis oleh kelompok saya. Terlihat jelas, Bung, dari historis dan dinamikanya, Pancasila sebagai ideologi negara memiliki esensi mutlak yang berakal dari prinsip moral budaya Indonesia. Tiap silanya merupakan kesatuan utuh yang tak terpisahkan, mencerminkan identitas unik bangsa kita. Dari sinilah muncul urgensi mutlak untuk mengamalkan Pancasila. Ini adalah mandat moral demi menjaga identitas bangsa dari gempuran ideologi perusak, sekaligus sebagai pedoman yang menyatukan seluruh suku dan budaya di dalamnya. Maka marilah kita wujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dengan membangun lingkungan bermasyarakat yang berjiwa Pancasila. Merdeka. Ya, itu dari kelompok kami. Kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih dan see you next time.